Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kita tahu akhir-akhir ini di media sosial, umpamanya di grup WhatsApp, di grup Facebook dan lainnya, tidak sedikit orang itu mencelah, melaknat, mendoakan jelek kepada orang lain, padahal yang demikian itu akan bisa kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, pada saat ini saya ingin mengambil judul melaknat atau berdoa jelek untuk orang lain. Berdoa tentu harus dilakukan dengan harapan yang baik, begitu pula doa yang ditujukan kepada orang lain. Kenapa? Sebab doa yang buruk bisa kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga jelas bahwa hukum berdoa jelek untuk orang lain adalah haram dan belum tentu dikabulkan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Maksudnya adalah, dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan manusia adalah bersifat tergesa-gesa. Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa manusia ialah sosok hamba yang mudah lemah imannya dan mudah terpengaruh oleh emosi, sakit hati atau kecewa, mudah dipengaruhi oleh setan, sehingga timbul bahaya dendam dalam hatinya. Akibatnya tidak sadar mendoakan keburukan untuk orang lain dengan tergesa-gesa. Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, mereka menegaskan yang intinya, hindarilah berdoa yang tidak baik bagi diri sendiri, anak, dan hartamu, atau salah seorang dari orang-orang Islam, sekalipun dia menganiayamu. Kenapa? Karena orang yang mendoakan tidak baik kepada orang yang menganiaya dirinya, berarti dia telah membalasnya. Dan bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang intinya, janganlah kalian mendoakan yang tidak baik atas diri sendiri, anak-anak kalian, dan jangan kalian mendoakan yang tidak baik atas harta-harta kalian. Jangan-jangan kalian menemukan saat yang tepat dengan saat pengabulan doa oleh Allah. Dalam kitab ini juga disebutkan, wa iyyaka antal ana musliman au bahimatan au khadiman au syakhsan bi'ainihi wa in kana kafiran illa in tahaqqaqta annahu mata 'alal kufri kafir'aun wa abi jahlin au alimta anna rahmatullahi la tanaluhu bihalin kaiblisa. Maksudnya, hindarilah mengutuk orang Islam, hewan, pembantu, atau seseorang walaupun orang itu kafir, kecuali telah nyata bagimu orang yang mati kafir seperti Fir'aun, Abu Jahal, atau kamu tahu bahwa rahmat Allah tidak akan didapatkannya seperti oleh iblis. Ini yang tertera di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Masih dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di sana disebutkan yang intinya, dan ketahuilah bahwa suatu laknat bila telah keluar dari mulut seseorang akan naik ke arah langit, maka ditutuplah pintu-pintu langit di hadapannya sehingga ia turun kembali ke bumi, dan dijumpainya pintu-pintu bumi pun tertutup baginya. Lalu ia menuju ke arah orang yang dilaknat.
jika memang patut menerimanya, maka jika tidak, laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun." Mencaci maki orang Muslim adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kafir. Sebagai kesimpulan bahwa kutukan atau laknat atau berdoa jelek untuk orang lain itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang dilaknat akan terkena bencana jika memang menurut Allah ia pantas menerimanya. Kemungkinan kedua, jika ternyata Allah memandang lain, maka bencana itu akan menjadi bumerang atau berbalik arah menuju arah orang yang telah mengucapkannya. Ini artinya sangat riskan melakukan kutukan atau melaknat atau berdoa jelek untuk orang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mendoakan kepada orang lain dengan doa yang baik, lalu orang yang kita doakan ini tidak pantas menurut Allah, maka doa yang baik ini akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, daripada kita mendoakan jelek untuk orang lain, lebih baik kita senantiasa berdoa baik untuk orang lain. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.